sehingga kita memasuki pembacaan Mazmur Allah yang akan dinyanyikan. Nyanyian Mazmur 8. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, Betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau membuatnya dan menuakannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan Hampir serupa dengan Allah, Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, Dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kaki-Nya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami,
betapa mulia. Di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Pembacaan firman Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita serahkan diri kita dalam doa mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini dalam ibadah perjamuan kudus oikumene. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Buat kami jemaat-Mu Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami untuk bisa mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami dan juga untuk Bapak Pendeta Pras yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga apa yang beliau sampaikan semua seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin. Umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya? Ya, kita harus semangat Bapak Ibu, semangat juga untuk membangunkan teman-teman kita yang lagi tidur saat ini. Wayai firman nih, tangi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara kasih, hari ini kita akan memasuki perjamuan kudus oikumene. Di dalam perjamuan kudus oikumene ini, kita itu tidak hanya percaya bahwa Tuhan itu adalah Kristus Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita, dengan kita memakan tubuh dan darah Kristus. Bukan hanya itu saja. Tapi ketika kita rela mengikuti perjamuan kudus oikumene ini, artinya adalah kita itu mengakui bahwa setiap orang, setiap manusia yang mengaku Allah Bapa dan Roh Kudus itu adalah Tuhan dalam kehidupannya, artinya kita adalah saudara. Artinya apa Bapak Ibu? Kita adalah saudara. Kita semua khususnya di dalam ruangan ini adalah saudara. Jangan saudaranya itu pas kita butuh duit. Kadung nyilih duit, kita kan dulur toh. Tapi kadung senang baru lupa Bapak Ibu. Suka dan duka ketika kita mengikuti perjamuan kudus oikumene saat ini, berarti kita mengakui kanan kiri kita saat ini itu adalah saudara kita. Kita itu adalah keluarga Allah yang besar. Keluarga kita itu bukan hanya suami kita, istri kita, anak kita, tapi juga orang-orang di kanan kiri kita, itu saudara kita. Nah,
Karena Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita ini adalah keluarga besar, kita itulah saudara seiman. Walaupun tidak satu darah, tapi kita adalah saudara, firman Tuhan saya mengingatkan, kalau kita ini adalah keluarga, saudara besar, berhati-hati. Berhati-hati bagaimana? Untuk kalau kita sedang melihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh saudara kita. Karena seringkali Bapak Ibu, persaudaraan kita ini bisa menjadi pecah hanya karena apa? Melihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh saudara kita terhadap kita, atau mungkin karena tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan norma. Sehingga membuat kita adalah, itu duduk saudaraku, itu bukan saudaraku, aku gak kenal sama dia. Tidak Bapak Ibu. Seringkali karena pelanggaran saudara kita membuat kita akhirnya menjadi kepahitan. Pagi-pagi datang ke gereja, duduk belakang, mendengarkan firman. Yang depannya ngobrol Bapak Ibu. Deloken sing khotbah iku. Dek wingi ku tak delok karaokean BLC, saiki kok unggah mimbar. Apa ya ra isin? Lah kita kan nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Yang tadinya mau bergereja, kita mendengarkan suara seperti itu, kita seakan-akan marah. Wong iki piye toh? Di gereja seperti ini tuh kok ngomong kayak gitu. Siapapun yang naik mimbar, dia itu adalah wakil daripada Allah. Yang dilihat bukan pribadinya, tapi apa yang dikatakan oleh firman. Tapi ada orang yang karena orang itu punya norma yang salah, melakukan pelanggaran, akhirnya apa yang terjadi? Pahit hati kita. Pulang ke rumah mengatakan, aku ning gereja gak koyo ning gereja. Lah apa? Pahit atiku ndelok wong koyo ngono kuwi. Wati ini enggak fokus ke firman, malah ngomong sih enggak ngena. Makanya firman Tuhan saat ini mengatakan, jaga hatimu. Kalau kita melihat orang-orang ataupun saudara-saudara kita yang masuk dalam sebuah pelanggaran, Tuhan ingin kita itu menuntun dia dalam kebenaran, bukan mencemooh, bukan menghakimi. Wah, Bapak Ibu, yang dicemooh, yang dihakimi itu bukan hanya orang Kristen saja sekali lagi. Tapi orang Kristen itu juga paling jago juga kalau berkaitan dengan mencemooh. Tapi itu bukan GKJW Ponorogo. Aman Bapak Ibu, kita itu orangnya luar biasa kalau GKJW Ponorogo ya. Ini orang Kristen yang di luar ini loh, wah pokoknya. Kalau masalah mencemooh, membuli orang yang melanggar tidak sesuai norma itu paling pinter kalau sudah menghakimi. Deloken. Mosok ning gereja pakaiane minim. Dipikir podo karo Taiwan. Lipstiknya kok delokna. Bah, kayak menor-menor ngono kuwi. Apa ya pantas ning gereja ngono kuwi? Jangan-jangan orang ini saya sendiri Bapak ya. Bisa jadi gitu ya. Kita sekarang suka sekali dengan mencemooh sebuah pelanggaran. Padahal kita mengatakan kalau kamu orang yang rohani, kalau kamu memang orang yang berrohani, yang dekat dengan Allah, yang dewasa dalam iman, tugas kita bukan mencemooh, tapi menuntun orang ini ke jalan yang benar. Tuhan, aku nggak ada kemampuan untuk menggiring. Sopo aku? Kalau kita tidak berani menggiring, menasehati, doakan orang tersebut. Menuntun jalan orang, menuntun saudara kita ke jalan yang benar. Kadangkala tidak perlu kita harus kok koyok ngono kowe iki piye ya. Kalau orang itu berani tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kalau kapses kita menasihati dengan intonasi tinggi, hati kita pahit. Makanya Tuhan mengatakan jaga hatimu, harus dengan roh yang lemah lembut. Bukan caranya lemah lembut, caranya bisa pakai apapun ya. Bahkan Tuhan aja ngomong ke Imam Farisi itu ular beludak. Tapi ketika Tuhan mengatakan dasar kamu ular beludak, kamu tuh munafik, tapi hati Tuhan itu nggak ada kepahitan. Dia memang ngomong kayak gitu untuk mengajar. Tidak akhirnya ojo koncoan ambek wong iki. Gak apik wong iki, nggak ada hatinya begitu, nggak ada namanya kepahitan. Ini memang untuk menasihati saja. Jadi kalau kita merasa kita adalah orang-orang yang rohani, anak-anak Tuhan, orang yang berdewasa, tuntunlah orang ini. Kalau kita tidak bisa secara verbal, pulang ke rumah, doakanlah orang tersebut, saudara kita sendiri. Bapak Ibu, ingat doa orang benar besar kuasanya.
jangan dipakai untuk diri kita sendiri. Kalau kita pakai doa kita, hidup kita untuk kita bisa memperhatikan orang lain, membantu orang lain, itu sama dengan diri kita, sama dengan Kristus. Karena Kristus itu ada, itu untuk banyak orang. Begitu juga dengan kita. Kita ini ada, kita ini bisa hidup bukan karena kita yang membutuhkan. Ingat Bapak Ibu. Sekali lagi saya pernah mengulangi kalimat ini. Quotes pada pagi hari ini adalah kita hidup bukan karena kita membutuhkan, tapi kita itu diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup karena ada orang lain, saudara kita yang membutuhkan hidup kita. Apakah panjenengan berpikir, oh saya itu hidup karena saya membutuhkan, saya itu hidup karena saya untuk bekerja, untuk ini, untuk tidak. Karena Tuhan masih memandang kamu itu hidup karena ada orang lain perlu kamu. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan hidup dan kita masih punya waktu untuk kita berbagi pada orang lain. Makanya Tuhan kasih kesempatan hidup. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk berbagi, orang lain tidak membutuhkan kita, Tuhan pasti ambil, pekerjaanmu sudah selesai. Sudah cukup, ada orang yang menggantikan kamu, pulang ke dalam rumahku yang di surga. Artinya Bapak Ibu dan Saudara kasih, kalau kita itu hidup karena ada orang lain membutuhkan kita, jangan sampai rasa kasih kita itu berkurang karena sebuah pelanggaran yang dia lakukan. Benci dosanya, bencilah pelanggarannya, bencilah kesalahannya, tapi bukan orangnya. Ya aku nggak suka sama kamu, bukan kamu, kelakuanmu. Kelakuanmu tuh jangan, aku ki mas, yang pahit hatiku dulu. Tapi kelakuanmu, nek kamu, aku sayang setengah mati. Makanya Rocky Gerung mengatakan saya itu hanya mengkritisi kebijakan presiden, mencemooh kebijakan presiden, bukan personalnya Pak Jokowi. Tapi seakan-akan orang salah tanggap Bapak Ibu. Oleh karena itu marilah saat ini kita boleh membenci dosa itu, membenci pelanggarannya, dan bahkan memusuhi kelakuannya yang jauh daripada firman Allah. Tapi jangan dijauhi orangnya, jangan dimusuhi manusianya, jangan dicemooh manusianya. Manusianya itu butuh ditolong, diarahkan dalam kebenaran, dan didoakan. Tuhan, aku diduluri koyok ngini piye to Gus. Saya berdoa Tuhan supaya dia tobat jangan pokoknya. Tolong Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hidupnya. Tuhan pakai dia untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, doa panjenengan itu besar kuasanya. Ketika kita pakai doa kita ataupun hidup kita untuk menuntun kebenaran pada orang lain, Tuhan akan menuntun keluarga kita dalam kebenaran. Ada amin? Makanya pada zaman dulu ketika konteks Alkitab ini tulis, firman ini tulis, orang-orang Farisi itu suka sombong. Mereka berasa bahwa hidupnya itu berarti, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Orang Farisi zaman Yahudi zaman dulu itu mereka tuh merasa sombong. Saya itu lebih berarti hidup saya daripada dia. Dia itu apa, pemungut cukai, saya itu lebih bagus. Dia itu apa, kerjaannya cuman gitu doang, alah, saya itu lebih bagus. Dia nggak pernah puasa kan, saya pernah puasa. Seakan-akan hidup yang berarti itu adalah mereka itu sudah mengakukan segala hukum Taurat dan juga tradisi dan adat istiadat firman Tuhan. Tapi Tuhan menambahkan, percuma kamu, artinya bukan berarti tidak penting ya melakukan adat istiadat gereja, itu juga penting. Tapi percuma kalau kamu, ayat kedua, tidak saling bertolong-menolong. Malah adat istiadat yang sudah kita lakukan, kita berpuasa, bergereja, berdoa, membaca firman, membuat kita menjadi sombong. Dan kesombongan ini membuat kita gampang untuk mencemooh dan juga mengejek orang-orang yang tidak sesuai dengan standar iman kita. Dan ini berhati-hati, justru harusnya orang yang seringkali bergereja, orang sekali membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, mengikuti adat istiadat kekristenan, semakin membuat orang itu, anak Tuhan itu, memberikan kasihnya kepada orang lain. Harusnya begitu. Tapi kalau kebalikannya, kita menjadi orang yang tidak berarti bagi Tuhan. Menjadi orang yang berarti bagi Tuhan adalah mengikuti
segala macam adat istiadat firman Allah, dan dengan adat istiadat itu membuat kita terbuka hati kita untuk lebih lagi mengasihi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, oleh karena itu ayat kedua ayat nas kita pada saat ini mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ayat keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang. Jadi kita itu boleh bermegah melihat keadaan kita sendiri. Kalau kita sudah berbuat baik kepada seseorang, menolong seseorang, kita itu boleh bangga, boleh berpuas lewat perbuatan itu. Jangan sampai kadang manusia itu puas kalau kebaikannya dibalas sama orang tersebut dengan sebuah kebaikan, rasanya lego. Tapi pas kita nolong orang, pas kita butuh orang itu nggak nolong, rasanya itu kok tidak ada kemegahan, Bapak, tidak ada kebanggaan. Alkitab mengingatkan kita pada saat ini firman Tuhan. Kemegahan anak-anak Tuhan, kebanggaan orang-orang rohani adalah ketika kita bisa memberi. Walaupun pemberian kita dibalas dengan air tuba, pengharapan kita tidak datang dari manusia. Manusia boleh membalas kejahatan, manusia boleh melukai hati saya, manusia boleh menipu saya, tapi harapan saya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Ingat, berbuat baik, mendoakan sesama, menggiring orang untuk ke jalan yang benar, urusannya bukan antara saya dengan manusia, tapi urusannya saya dengan Tuhan. Kita percaya segala pembalasan tentang kebaikan kita, ketika kita menolong, berbuat baik, berbuat kasih, yang balas itu adalah Tuhan. Tuhan kalau tidak mengirim orang itu, dia bisa mengirim orang lain. Kadangkala cinta itu tidak harus diberikan oleh anak-anak kita. Kadangkala anak-anak kita itu saking lupa bekerja di luar sana, sampai dia lupa punya orang tua untuk kembali pulang, Bapak Ibu. Tapi kadangkala Tuhan tidak mengirim anak kita, dia kirim tetangga kita. Dia kirim teman-teman kita. Dia kirim saudara-saudara kita untuk merawat kita. Bahkan cinta itu tidak harus datang dari seorang anak yang sudah kita korbankan hidup kita untuk membesarkan. Tuhan bisa kirim orang lain. Jadi jangan persempit hati kita. Tuhan bisa kirim siapapun untuk membalas segala kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu, selamat untuk memasuki pesta perjamuan kudus oikumene, mengonsumsi tubuh dengan darah Kristus, dan kita mengimani Kristus adalah Tuhan kita. Dan setiap orang yang mengaku Kristus adalah Tuhan, kita semua saudara. Dan tugas saya adalah ketika mereka masuk dalam pelanggaran, saya tidak mencemooh, tapi saya menuntun di dalam kebenaran. Benci dosanya, benci kelakuannya, tapi jangan benci orangnya. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh muka bumi, mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada yang ketiga, bangkit kerajaan orang masuk, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Umat yang terkasih, dalam sejarah Kristen mula-mula hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia ini, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayangnya di tengah ketulusan perjalanan pelayanannya, tubuh gereja yang satu itu selalu dirongrong oleh benih-benih perpecahan. Sehingga pada akhirnya gereja yang satu yang kudus dan am itu pun menjadi terpecah-pecah. Tetapi syukurlah bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umatnya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka,
untuk tetap mengupayakan terwujudnya tubuh Kristus yang satu, bahwa kita semua adalah saudara Allah, kita semua adalah keluarga Allah. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari kehidupan gereja di bumi ini hanyalah beralasan pada satu Tuhan, satu Alkitab dan satu baptisan. Oleh sebab itu kiranya kita juga senantiasa waspada, agar jangan sampai tubuh Kristus sudah terpecah-pecah yang ini menjadi semakin terpecah-pecah lagi. Umat yang terkasih, marilah saat ini kita merendahkan hati dan diri kita memasuki pesta perjamuan kudus oikumene. Pada saat ini ingatlah, kita semua adalah saudara. Ketika saudara kita melakukan sebuah pelanggaran, bencilah pelanggarannya, bukan manusianya. Karena manusia yang kita benci itu adalah anak Tuhan, yang Tuhan cintai, yang dimana Tuhan siap mengorbankan nyawanya, darahnya, tubuhnya untuk menebus dosa orang tersebut. Marilah saat ini kita rendahkan hati dan memasuki perjamuan kudus oikumene. Kidung Jemaat nomor 169 bait yang ketiga. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi Kasih, marilah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah segala kesalahan kami ketika kami memandang rendah saudara kami dan meninggikan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami semua adalah orang yang berdosa, dan biar tubuh dan darah Kristus pada saat ini menyatukan kami dan membuat kami semangat dalam mengasihi satu dengan lain. Karena kami adalah keluarga Allah. Amin. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan saat ini marilah kita mengenang peristiwa perjamuan kudus pada waktu itu. Demikian, ketika pada saat itu Tuhan Yesus merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya. Lalu dia mengambil roti Paskah ini. Lalu dia memotong-motongnya sambil berkata demikian, "Inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan untuk kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan kematian, kebangkitan, dan pengharapan atas setiap kedatanganku." Terimalah. 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 Bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Biarlah roti sebagai simbol tubuh Kristus pada saat ini mengingatkan kita begitu besar kasih-Nya Allah dalam kehidupan kita,
sehingga tubuhnya tercabik-cabik karena setiap pelanggaran dan dosa yang kita perbuat. Kita tidak jauh berbeda dengan saudara kita yang kita anggap lebih rendah dalam kehidupan kita. Karena bagi Tuhan kita semua adalah sama-sama pendosa, sama-sama sering membuat pelanggaran dan menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita punya kepahitan pada saat ini, maafkanlah saudaramu. Ketika kita punya hati yang sakit saat ini, ampunilah saudara kita. Dialah tubuh Kristus menyertai kehidupan panjenengan semua, sehingga punya kekuatan untuk mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah dalam kehidupan kita. Silakan bersatu sejenak. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Pada saat ini, marilah kita ingat, kita semua adalah saudara tubuh Kristus dalam kesatuan Roh Kudus. Allah mengatakan demikian pada saat ini, anak-anakku sekalian, inilah tubuhku yang telah kupecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan kematian, kebangkitan, dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Silakan duduk. Setelah itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih, Tuhan Yesus mengambil cawan ini dan Dia menuangkan anggur ke dalam cawan ini.
Dan dia bersabda, terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan di dalam darahku tercurah demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini peringatan sebagai kematian, kebangkitan, dan kedatangan akan pengharapanku. Terimalah dan bagikanlah. Air biasa. Biasa, air putih. Terimalah. 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 Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah.
Yang terkasih, silakan bangkit berdiri. Pada saat ini Allah berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan di dalam darahku yang tercurah demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini peringatan sebagai kematian, kebangkitan, pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah. Mari saat ini kita undur diri dalam Galatia 6 ayat kedua sebagai firman kita. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Silakan untuk duduk. Dan pada saat ini marilah kita mengembalikan gelas yang sudah dibagikan dengan kita menyanyikan Kidung Jumat 169, bait pertama sampai selesainya gelas dikembalikan. Dibersihkan kembali ke warga jemaat. Menerkasih tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki persembahan minggu dan persembahan khusus perjamuan kudus. Katuran untuk diakan jemaat. Berkesempatan pada pagi yang indah ini, Bapak Ibu sekalian, kita mengumpulkan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan
dengan didasari dari kitab Yunus 2 ayat yang ke-9 yang demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan mengiring dengan memuji KJ 439. Adakah beban membuatmu penat? Salib yang kau pikul. Untuk kotak pel tuaken nanti ada diberi kesempatan Bapak Ibu. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Surat calon piltuaken bisa dikumpulkan di depan Bapak Ibu. Calon piltuaken. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permain. Hitunglah berkat yang tidak berbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami telah menyelesaikan perjamuan kudus oikumene pada saat ini. Mampukan kami lewat tubuh dan darah Kristus kami lebih dan lebih lagi mengasihi saudara kami. Berkati sertai Tuhan panitia piltuaken yang di dalam proses penyiapan calon penatua dan diaken Tuhan tahun 2025 sampai 2027. Berkati kesehatan mereka, mental mereka, kekuatan mereka untuk bisa memanage sampai selesainya acaranya pemilihan piltuaken. Begitu juga dengan setiap warga jemaat yang terpilih untuk menjadi majelis, untuk menjadi calon majelis tetap dalam pemilihan yang kedua. Kami percaya mampukan mereka Tuhan untuk bisa menjawab panggilan Allah dengan hati yang tulus dan melayani Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Dan tidak lupa kami berdoa untuk panitia Natal yang telah terbentuk. Tuhan berikan Roh Kudus dalam kehidupan mereka sehingga panitia Natal dengan anggota-anggotanya dapat memanage acara Natal nanti dengan meriah, dan kami bisa menyelami bagaimana peristiwa sukacitanya kami ketika Allah menjadi manusia diam bersama-sama dengan kami. Berikan mereka roh kebijaksanaan, roh tentang damai sejahtera, dan juga kesehatannya mental mereka dalam menyiapkan acara. Dan kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat yang sedang sakit pada saat ini, yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, yang mengalami pergumulan sosial di dalam keluarga ataupun lingkungan, di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah anak. Dan kami percaya Tuhan, apapun tantangan dalam warga jemaat saudara-saudara kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kehidupan anggota keluarga kami ketika kami menaruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ketika badai datang, kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami menghadapi setiap tantangan tidak malah jatuh dalam dosa. Justru kami memberikan respons semakin percaya pada Tuhan, semakin dewasa iman kami lewat setiap tantangan ataupun pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan
Berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemerintah pusat sampai daerah dalam memimpin bangsa ini, dalam mengayomi masyarakat ini. Kami percaya Tuhan masih banyak orang-orang baik yang Tuhan siapkan dalam pemerintahan. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia, mampukan kami Tuhan untuk selalu berbineka tunggal ika, untuk saling mengasihi satu dengan lain. Biarlah Indonesia menjadi jaya, makmur, sejahtera, dan setiap rakyat saling menerima satu dengan yang lain. Inilah Tuhan segala doa kami, biarlah persembahan yang kami kumpulkan menguduskan kerajaan Allah yang datang dari surga masuk ke dalam bumi ini lewat setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang menggunakan persembahan ini. Inilah doa kami akan tutup dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, sebenarnya juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita terima pengutusan dan berkat daripada Tuhan. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera. Kasihilah sesamamu, saudaramu, tuntunlah mereka dalam kebenaran. Jadilah saksi Tuhan dimanapun panjenengan berada. Terimalah berkat daripada Allah. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Kasihilah saudaramu. Amin. Dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya saja doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli saat dunia menyakitkan.